Pada saat abang masih di bank, itu berarti abang hidupnya nggak tenang bang ya? Hidupnya kelihatan menyenangkan. Kelihatan menyenangkan. Kelihatan menyenangkan. Kerjaan nyaman, Iya. gaji gede, lalu kita menikah, ngasih duit belanja cukup bahkan lebih. Terus ada budget yang kita bisa pakai untuk entertain rumah tangga kita. Iya. Harusnya kan orientasinya rumah tangga itu penuh dengan canda tawa, terus bahagia dan lain sebagainya. Penghasilan yang kurang berkah pastinya bikin hati jadi keras. Hati yang keras susah nerima nasihat. Orang yang susah dikasih nasihat hidupnya tidak akan tenang. Kenapa keluar dan sekarang lebih memilih khidmat di masjid? Jadi alasan yang pertama bang, satu, orang tua saya kasih doa di nama saya. Muhammad Imam Mutakin. Ya. Muhammad itu berarti umatnya Rasulullah. Stay Islam sampai dengan akhir hayat insya Allah. Imam artinya pemimpin. Mutakin orang-orang yang bertakwa. Jadi, waktu saya kerja di bank, saya sudah jadi pemimpin. Yeah. Pertanyaannya, apakah yang saya pimpin orang-orang yang bertakwa? Wallahu alam. Karena produk yang kita jual itu ada produk-produk yang non halal, ada ribanya dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Bang Imam Mutakin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bang? Alhamdulillah sehat. Sehat bang ya? Alhamdulillah. Jadi teman-teman, ini Bang Imam. Ini dulu saya punya kisah menarik dengan Bang Imam. Dulu berapa tahun yang lalu bang ya? Abang waktu saya masih menjadi nasabah abang. Ya 10 tahun ya bang. 2014 ya. Iya. Jadi pada suatu hari saya macet. Dan Bang Imam ini datang ke kantor saya, apa bang ya istilahnya? Collection bang ya. Nah, ini seorang pimpinan suatu perbankan, nah, datang langsung ke rumah nasabah. Begitu nasabahnya macet. Dan ini sebagai pembukaan teman-teman, Bang Imam ini setahu saya dulunya adalah manajer termuda ya bang ya, terbaik se-Indonesia. Betul nggak bang? Terbaik sih banyak. Termuda insya Allah. Termuda. Itu yang saya dapat dari beberapa teman-teman ya. Nah, dulu beliau ini aktif dan kerja di perbankan ya, dengan jabatan yang tinggi, fasilitas juga ya, saya lihat mewah nih bang. Lumayan. Ya bang. Kok kenapa bang resign, berhenti dari perusahaan yang lama dan memilih mengabdi di sebuah masjid bang? Sekarang. Iya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Makasih Bang Ilham. 10 tahun lalu beliau ini nasabah di kantor saya. Mulai dari penambahan modal, Ya. akhirnya macet, akhirnya silaturahmi sih, bukan collection ya. Oh, silaturahmi ya bang ya. Karena kalau collection itu kadang orang nganggapnya marah-marah. Terus kenapa keluar dan sekarang lebih memilih khidmat di masjid? Jadi alasan yang pertama bang, satu, orang tua saya kasih doa di nama saya. Muhammad Imam Mutakin. Ya. Muhammad itu berarti umatnya Rasulullah. Stay Islam sampai dengan akhir hayat insya Allah. Imam artinya pemimpin. Mutakin orang-orang yang bertakwa. Jadi waktu saya kerja di bank, saya sudah jadi pemimpin. Yeah. Pertanyaannya, apakah yang saya pimpin orang-orang yang bertakwa? Wallahu alam. Karena produk yang kita jual itu ada produk-produk yang non halal, ada ribanya dan lain sebagainya. Apa dampaknya? Dampaknya dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan pribadi saya sendiri, dalam kehidupan rumah tangga dan lain sebagainya. Artinya sebuah penghasilan yang kurang berkah pastinya bikin hati jadi keras. Hati yang keras susah nerima nasihat. Orang yang susah dikasih nasihat hidupnya tidak akan tenang. Nah, hal yang berbeda saya dapatkan ketika hari ini atas izin Allah justru diamanahkan mensupport dakwah masjid di tahun 2018 bersama Masjid Kapal Munzalan. Bahkan setahun terakhir sudah mulai Allah titipkan
untuk ikut berkontribusi bangun masjid yang namanya Masjid Ka'bah Hadijah Munjalan. Oh, sekarang berarti abang aktifnya di Masjid Ka'bah Hadijah Munjalan bang ya? Di Masjid Kapal Munjalan masih berkhidmat sebagai Direktur Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Tentunya tidak sesibuk dulu waktu jadi Direktur Baitul Mal. Terus lebih banyak juga untuk terus belajar. Kalau di Masjid Ka'bah, di sini belajar mulai dari membangun masjidnya, terus mengumpulkan jamaah, bikin program, terjun ke masyarakat, mengenal dakwah jauh lebih dalam. Nah, itu sih bedanya, Bang. Oke. Tapi sebelumnya saya coba balik mundur nih bang, bertanya. Pada saat abang masih di bank, itu berarti abang hidupnya nggak tenang bang ya? Hidupnya kelihatan menyenangkan. Kelihatan menyenangkan. Kelihatan menyenangkan. Kalau bicara tenang, ada satu kondisi yang tidak masuk logika saya sebenarnya. Kenapa Kalau bang? anak muda itu kan mikirnya gini, kerjaan nyaman, Iya. gaji gede, lalu kita menikah, ngasih duit belanja cukup bahkan lebih, terus ada budget yang kita bisa pakai untuk entertain rumah tangga kita. Iya. Artinya kan tidak ada masalah dengan gizi, tidak ada masalah dengan makan, tidak ada masalah dengan bayar-bayar, bahkan tidak ada masalah dengan liburan. Tercukupi lah ya bang. Tercukupi. Harusnya kan orientasinya rumah tangga itu penuh dengan canda tawa, terus bahagia dan lain sebagainya. Kalau ditanya bahagia enggak? Insya Allah bahagia. Tetapi ketika saya flashback lagi, ada kondisi-kondisi di mana kita selisih paham. Ada masalah-masalah kecil di rumah tangga yang harusnya itu tidak jadi masalah kalau kita hadapinya dengan orang yang sama-sama cari ridha Allah. Nah, mungkin pada saat itu juga saya belum bagus ibadahnya. Itu tadi bang, susah dinasehatin. Oh iya, masih ada ego ya bang ya? Bukan masih ada, memang ego. Bukan ego sih bang, lebih ke arogan kayaknya. Oh. Jadi ya kasihan pasangan saya sebenarnya. Jadi masalahnya di saya. Masalah di kantor sampai rumah ke bawah. Emosi di kantor sampai rumah ke bawah. Oh, iya. Yang di rumah kan nggak tahu apa-apa kan. Jadi ya itulah. Itu yang bikin saya harusnya dengan penghasilan sebesar ini tidak gini secara saya menjalani rumah tangga. Tapi ya Allah alam, mungkin itulah bagian dari pelajaran. Kenapa pelajaran? Karena udah lewat. Oke. Berarti sekarang apakah sama nih bang pendapatan yang di tempat lama dengan sekarang di masjid? Kan otomatis pasti berbeda bang kan income-nya? Kalau di masjid kita orientasinya lebih kepada khidmat. Artinya kalaupun ada hadiah yang diberikan dalam bentuk mukafaah dan lain sebagainya, yaitu kita syukuri. Nah, hanya Allah titipkan rezeki itu terkadang lewat jalur-jalur yang kita tidak duga-duga. Oh iya ya paham. Seperti hari ini dipercaya untuk mengelola sebuah kos eksklusif ini tempat kita Oh syuting. iya, ini di Airus nih bang ya? Airus Home Living kan. Ya kalau divaluasi ini aset nilainya lebih kurang 10 miliar. Ya. Nah, tapi Ini 3 lantai nih bang ya? 3 lantai, 32 kamar, terus bisa diproduktifkan, dan tentunya dengan ngurus bisnis seperti ini pastinya kita juga ada penghasilan. Yang kedua, saya juga punya usaha pribadi yang dijalankan istri, rental peralatan bayi. Itu udah jalan dari 2016 sampai dengan hari ini masih terus berjalan. Masih terus berjalan. Terus saya bisa kuliah, istri saya bisa kuliah, anak saya masuk pesantren, dan semuanya itu ya rezeki datangnya dari Allah. Masya Allah. Artinya ada juga teman-teman yang punya bisnis, kadang melihat kita dulu pernah kerja di bank, bisnisnya mungkin lagi pengen dirapiin, akhirnya kita diundang, dimintain pendapat, lalu diminta ngasih advice. Ya, kalau orang sekarang sih istilahnya konsultan. Nah, di situ juga dapat penghasilan. Artinya sumber penghasilan itu ada di mana-mana sebenarnya. Itu semua keberkahan ketika berhikmat bang ya? Keberkahan ketika kita ngurus masjidnya Allah. Jadi artinya kalau Allah sudah takdirkan satu rezeki itu datang untuk kita ada dimanapun, kita lagi ngapain pun, ya Allah akan datangkan dengan cara-caranya. Nah, tadi malam juga dapat rezeki, dapat kuota 10 kloter haji. 10 kloter haji? Haji Foroda, haji plus, itu tak pakai ngantri bang. Oh Masya Allah. Nah, jadi sudah ada kuotanya, sudah dapat, dan saya jadi orang yang ditawari
untuk diri sendiri ataupun kalau mau ngajak orang lain juga bisa sampai dengan 10 orang. Oh, Nah, sudah itu ada. kan kalau dipikir-pikir ada orang punya duit pengen naik haji bingung mau daftar kemana. Ada orang punya duit dia pengen untuk naik haji tidak percaya. Travel ini curiga, travel ini curiga, travel ini curiga. Nah hari ini saya ada di circle itu. Circle orang-orang yang memang bisa dipercaya untuk ngurus ibadah haji dan umroh. Nah itu juga rezeki, rezeki dari Allah yang juga bisa mendatangkan penghasilan juga untuk saya kalau memang kita pengen kelola dan lain sebagainya. Nah, jadi ya kalau secara nikmat insya Allah jauh lebih nikmat sekarang, jauh lebih tenang, jauh lebih bisa banyak beribadah. Kalau dulu Allah alam bisawab. Ya, sama persis seperti saya alami Bang gitu ya. Begitu kita berkhidmat di jalan Allah Bang ya, ya Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diberikan kemudahan-kemudahan melalui jalur-jalur yang lain yang tidak disangka-sangka. Ini kalau saya lihat ini kan di Airus ini nih Abang diberikan apa ya kewenangan untuk mengelola ini Bang, kos eksklusif di Airus. Ini teman-teman, bagi teman-teman yang ingin ya dari luar kota Pontianak Bang ya, nyari penginapan yang bernuansa Islami, nih penginapan Airus ini solusi yang tepat. Siap melayani. Masya Allah. Jadi bagi teman-teman orang Pontianak, di luar Pontianak yang pengen keluarganya datang, yang mau safari dakwah, yang mau wisuda, yang lagi transit dan lain sebagainya, di sini kita menyiapkan kos-kosan, insyaallah kita jaga sesuai dengan syariah. Yang boleh nginap bersama pasangan adalah yang sudah menikah. Kalaupun dia belum menikah pasti kita larang, terus kita hadang di depan dengan murotal sehingga orang juga tahu, oh ini udah ada murotalnya, jadi nggak boleh macam-macam di sini. Dan bagi orang tua yang pengen anaknya juga kuliah di Pontianak, terus pasangan yang mungkin suaminya kerja di Pontianak pengen cari tempat penginapan yang kita juga ikut turut menjaga untuk tidak macam-macam, nah silakan datang ke sini, nginap di sini. Kalau harian itu murah sekali Bang, 150.000. 150.000. Ya itu kita fasilitasi mulai dari 150.000 sampai 180.000. Kalau mingguan lebih murah lagi, 900.000 sampai dengan 1 juta. Seminggu? 1 minggu. Wow. Nah kalau 1 bulan itu mulai dari 1,7 sampai dengan 2,5 juta. Berarti kan nggak sampai 100.000 sehari kan? Iya. Fasilitas lengkap, terbaik, bisa dilihat di IG-nya Airus. Karena kita sekarang lagi di lapaknya Bang Ilham. Ini mumpung promo nih di Laskar Tujuh Langit. Oke Bang, kita balik nih Bang. Nah, ketika Abang berhikmat ya, mengabdi di Masjid Kapal Munjalan, itu saya mendengar Abang ini ada beberapa prestasi yang saya dengar. Kalau boleh ceritakan Bang, apa yang telah Abang lakukan sehingga tuh berdampak bagi masjid? Ya kalau dibilang prestasi datangnya dari Allah. Tapi yang saya syukuri Allah titipkan sebuah hasil kerja yang besar, yang baik di saat saya mengelola di Baitul Mal Munjalan Indonesia. Jadi setiap bulan program utamanya itu gerakan infak beras. Kita pernah distribusi beras sampai dengan 800 ton 1 bulan. 800 ton 1 bulan? Di seluruh Indonesia. Kalau diuangkan berapa tuh Bang? Kalau diuangkan ya sekitar lebih kurang 12 miliaran. 12 miliar ya, Masya Allah. Dan jadi, ini berasnya untuk kah? Diantarkan ke anak yatim penghafal Quran khususnya yang ada di pondok pesantren. Nah jadi kita supportnya ke sana. Itu baru bicara satu program. Belum lagi program untuk masyarakat di sekitar masjid lewat program Mustahik Produktif dan lain sebagainya. Nah alhamdulillah saya handle di sana mulai dari sebagai direktur itu mulai dari Maret tahun 2019 sampai dengan Juni tahun 2022. Nah habis itu saya fokus menyelesaikan kuliah, ngambil sarjana hukum, udah selesai akhir tahun lalu. Nah sekarang siap melanjutkan dakwah selanjutnya. Masya Allah. Jadi apa harapan Abang nih Bang? Setelah Abang berkhidmat di masjid, harapan Abang ke depannya apa nih Bang? Kalau harapan untuk saya pribadi tentunya hanya cuma memikirkan bagaimana caranya mati yang baik. Mati yang baik itu, meninggal yang baik itu, kalau guru saya bilang, itu tergantung dengan apa aktivitas kita sehari-hari. Kalau sehari-hari kita rajin baca Quran, ya insya Allah kita meninggal dalam keadaan baca Quran.
Kalau kita rajin bersujud, insya Allah kita meninggal dalam kondisi sujud. Kalau kita rajin bantu orang, insya Allah meninggalnya pun dalam kondisi sedang memikirkan untuk bantu orang lain. Nah, maka hari ini saya berupaya untuk menjaga diri saya, melakukan aktivitas terbaik yang bisa saya lakukan untuk menjaga meninggalnya dalam kondisi terbaik. Perubahan Bang Imam dari yang dulu sampai sekarang itu kalau di kacamata saya benar-benar berubah 180 derajat ya. Ya, jangan 360 Bang. Kalau 360 balik lagi. Balik lagi ya Bang ya. Ini benar-benar berubah teman-teman. Jadi kalau saya dulu di punya perusahaan kecil-kecilan di percetakan dan advertising, dan kebetulan ada kredit di tempat banknya yang dipimpin oleh Bang Imam gitu. Jadi alhamdulillah macet. Alhamdulillah. Sampai sekarang Bang. Sampai sekarang. Dan alhamdulillah teman-teman, Bang Imam membantu saya pendampingan yang bagaimana bisa keluar dari permasalahan riba. Jadi teman-teman mungkin bisa juga berkonsultasi sama Bang Imam Bang ya. Boleh. Yang di Pontianak Bang ya. Boleh. Pontianak boleh ketemu lah, datang ke sini. Iya, mungkin kalau di luar mungkin nanti kita cantumkan IG-nya Bang Imam ya Bang ya. Siap. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau mau follow IG-nya Bang Imam nanti kita cantumkan ya di deskripsi video atau di video. Nah sekarang karena ada momen spesial hari ini saya bertemu sama Bang Imam, saya mau memberikan sebuah kabar gembira bahwa Laskar Tujuh Langit channel ini apa ya bahasanya Bang ya? Akan kolaborasi. Akan berkolaborasi, ya. Masya Allah. Karena channel Laskar Tujuh Langit ini kan keseringan mengangkat kisah-kisah mu'alaf. Sedangkan Bang Imam ini kan aktif dan hikmat di Masjid Ka'bah. Masjid Ka'bah. Jadi mu'alaf dan masjid ini tidak bisa dipisahkan. Betul nggak Bang? Ya karena mu'alaf ini kan baru mengenal Islam. Orang yang baru mengenal Islam dia harus tahu di mana rumahnya. Ya betul. Nah, dan semoga dengan kolaborasi ini kita bisa jadikan Masjid Ka'bah sebagai salah satu referensi masjid yang ramah mu'alaf. Amin. Nah, jadi bisa ada pendidikan di sana. Kita punya orang hebat, ada Ustadz Aldi yang nanti bisa bantu Bang. Masya Allah. Ya anak pondok kan, Iya. anak pondok ya harus ngajar ngaji lah. Iya. Ya beliau ini Ustadz, santri juga, Iya. konten kreator juga. Konten kreator juga. Masya Allah. Dan kita juga ada nih kan Ustadz, staff editing kita ini juga mu'alaf nih Ustadz ya. Oh, Masya Allah. Panggil Ustadz. Iya. Panggil Bang Imam. Tapi mudah-mudahan jadi Ustadz nih. Nah, Bang, jadi ini kan mu'alaf sama masjid kan nggak bisa dipisahkan jauh Bang ya. Nggak bisa, nggak boleh. Nggak boleh dipisahkan Bang Nggak ya. boleh dipisahkan. Betul, karena banyak sekali kisah-kisah yang saya temukan di lapangan, banyak sekali mu'alaf yang kembali ke agama asal. Nah, karena apa? Karena tidak ada pendampingan. Betul. Begitu mereka selesai syahadat, ya mereka dibiarkan begitu aja Bang. Betul. Padahal mereka Bang mau belajar ngaji, mau belajar sholat, tapi mereka malu mau bertanya kepada siapa. Ya. Dia bertanya kepada orang Islam asli, mereka malu Bang, minder. Ya, maka dari itu maka dari itu diperlukanlah sebuah masjid Bang ya, yang idealnya di mana masjid ini seharusnya bisa mendampingi tempat berkumpulnya mereka juga. Iya, betul Bang, gitu. Dan ini Bang, kalau boleh diceritakan Masjid Ka'bah ini di mana dan kondisinya sekarang nih seperti apa nih Bang? Masjid Ka'bah lokasinya di Jalan Nik Salik, Desa Punggur Kecil, Kabupaten Kuburaya. Jadi masjidnya masih dalam proses pembangunan. Untuk bangunannya sendiri sekarang sudah bisa digunakan untuk sholat. Insya Allah di bulan ini kita akan ada Isra Mi'raj dan perlombaan untuk anak-anak sekitar. Dan sudah bisa dipakai untuk beroperasional. Walaupun dalam proses kita sedang membangun, kita memaksimalkan fungsinya dan kontribusinya untuk masyarakat. Nah, karena masjid itu kan tidak cuma bicara beton dan besi Bang, tapi juga berbicara fungsi dan kontribusi. Jadi jangan sampai masjidnya sudah jadi, sudah megah, habis itu bingung programnya apa, hanya melaksanakan kegiatan sholat 5 waktu. Nah di sini berdasarkan pengalaman saya di Masjid Kapal Munzalan, kita belajar sambil bangun masjid juga bangun kontribusi masjid. Nah itu penting. Selain membangun masjid juga membangun masyarakat Kontribusi dari sekitarnya. masjid, bangun masyarakat di sekitar masjid. Oh iya, oke. Maka dari itu teman-teman, mari kita support program-program dakwah dari Masjid Ka'bah Hadijah Munjalan. Amin. Amin. Nah, bagi teman-teman yang ingin beramal soleh, mungkin bisa
di program-program di Masjid Ka'bah Hadijah Munjalan ya Bang? Boleh. Jadi bagi teman-teman yang ingin beramal soleh, berkontribusi dakwah di Masjid Ka'bah Hadijah Munjalan, tentunya juga berkolaborasi dengan Laskar Tujuh Langit, mungkin bisa menghubungi nomor di bawah ini Bang ya. Oh ya, Tinggal ditayangin nih kan. Ada tayangin, nanti tugas Nopan nih Bang. Ya. Kebetulan Nopan kan binaan kita juga kan, dia baru sadar di tahun 2022 dan nanti kita saksikan juga kontennya dari Nopan nih Bang. Oh, Masya Allah. Dia juga aktif nih nanti buat bantu kita buat konten untuk di Masjid Ka'bah Hadijah Munjalan. Wah, ini pemberdayaan mu'alaf ya. Ya, jadi insya Allah selain saya dan juga talentnya nanti Nopan. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Oke teman-teman, sekian perbincangan kami dengan Bang Imam. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan jika video ini bermanfaat. Saya Bang Ilham dan Bang Imam. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.